Selamat pagi hadirin semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada kami menghadiri presentasi dari kami, yaitu dalam presentasi modul 1 budaya positif. Desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini budaya positifnya tentang keadaan di sekolahan kita. Yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Iya, tertutup dengan aturan tidak boleh ada hukuman. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah meningkatkan disiplin anak. Kalau di sini kita membersihkan halaman kelas itu sudah terbiasa setiap hari. Nah, bergiliran piket dari kelas 1 sampai kelas 6, digilir setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Yang selanjutnya yaitu penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Dengan penghargaan, dengan dipuji, maka anak-anak itu akan merasakan ternyata saya bisa memiliki prestasi dari guru. Guru bisa menghargai apa yang sudah saya lakukan. Lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi bagian segitiga restitusi. Di bagian-bagian itu sudah dijelaskan ada hukuman, ada aturan, ada konsekuensi setiap kesalahan yang anak lakukan dan bagaimana porsi serta versinya kita melakukan hukuman kepada mereka, baik atau tidaknya itu ternyata ada aturannya. Dan di 5 positif kontrol guru memiliki penguasaan yang sangat penting di kelas, terdapat di dalam modul 1.4. Lanjut. Pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di bagian eksplorasi konsep. Nah, ini ada contoh. Ada anak A dan B. Sobeklah secari kertas, tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Sebuah kawan di teman Anda yaitu B akan mencoba sebuah tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuka tangannya. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Di situ ada 5 kontrol posisi guru yang bisa menjelaskan. Itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang dewasa kalau dia ahli itu tidak ingin diakui juga, pasti ingin memaksa agar keinginannya bisa diteruskan. Lanjut. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Ada stimulus respon, ada teori kontrol dan pilihan-pilihan. Stimulus respon
yang dihadapinya. Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang tingkah laku manusia. Di sini dibahas semuanya tentang teori-teori itu. Disiplin teori positif ada dari Dr. William Besser. Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memotivasi, untuk mengontrol manusia, untuk kebutuhan dasar manusia semua sudah dijelaskan di teori-teori tersebut. Lanjut. Model berpikir menang-menangan, nah, adalah pola berpikir positif yang memperhatikan semua pihak. Restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan guna memperbaikinya. Makna disiplin kita dapat menemukan beberapa di antaranya, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan aturan baik di rumah ataupun di sekolahan, dengan kebudayaan, dengan kebiasaan anak zaman sekarang. Lanjut. Disiplin selanjutnya yaitu menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang seseorang inginkan, yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Contohnya mencuci tangan sebelum makan, itu adalah contoh aturan dan kontrol diri dengan maksud tujuan agar bersih, tidak hanya dengan tangannya tapi juga makanannya ikut bersih yang lengkap. Nilai-nilai kebajikan universal, di situ ada beberapa teori. Ada salah satunya yaitu dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Pembelajaran 2.2 yaitu eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, dan restitusi serta penghargaan. Motivasinya terhadap perilaku manusia ternyata ada motivasi eksternal, dua, ada motivasi internal. Di situ untuk menghargai dirinya sendiri, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita bisa memerdekakan orang lain dan juga memerdekakan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ada teori dari Alfie, yaitu penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Di situ ada ciri-cirinya, ada teori-teorinya. Berarti tidak setuju untuk dihukum oleh penghargaan. Bentuk program atau apresiasi kepada anak: beri dukungan secara khusus. Memberikan dukungan anak secara khusus bisa melakukan kesalahan, tentunya juga akan mengobati rasa kekecewaan pada anak dengan cara kita. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Pengakuan yaitu untuk memberikan rangsangan pada anak agar tidak berbuat kesalahan kembali. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Biasanya dilakukan di saat ada penilaian ulangan. Kita memberi komentar satu persatu anak tersebut dan mereka akan menangkap arti apa dari pengakuan yang kita katakan tersebut. Secara fokus ada prosesnya. Di saat pembelajaran kita fokuskan, harus berkonsentrasi, harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh kalimatnya adalah: kemarin saya perhatikan, tidak dilanjutkan. Rasa empatimu, rasa kepedulianmu, bisa dilanjutkan kembali kalimatnya. Dan di saat situasinya yaitu pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Ada beberapa contohnya. Yang terakhir adalah terima kasih untuk
sudah bertanggung jawab dan sudah memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Itu salah satu contoh pengakuan atau apresiasi dalam kelas dalam job yang sederhana. Lanjut. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ sudah dicontohkan, sudah ada perbuatan-perbuatan anak dari contoh kesalahannya, ada identitas sukses yaitu disiplin. Lanjut. Lanjut lagi itu halaman berikutnya. Ya, stimulus respon. Lanjut. Itu masih terusannya. Tindakan guru. Tindakan guru jika ada konsekuensi dari anak yang melakukan kesalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Contoh-contoh tindakan guru. Dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini adalah nanti contoh bentuk konsekuensinya. Ini contoh peristiwanya yang dapat dipelajari sebagai contoh bentuk tindakan guru atau konsekuensi. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik untuk murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu adalah ciri-ciri restitusi salah satunya. Yang ada di dalam materinya, restitusi bukan paksaan. Restitusi salah satunya adalah fokus pada solusi, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Dan selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi anak tersebut menyadari kalau tindakan tersebut salah, bisa diperbaiki kembali dan tidak mengulanginya kembali. Itu adalah tujuan dari restitusi dan ciri-ciri. Lanjut. Eksplorasi konsep di tahap 3 yaitu keyakinan kelas. Tidak hanya ada peraturan di kelas saja, tetapi diperlukan juga ada keyakinan kelas. Mengapa perlu ada keyakinan kelas? Karena di situ harus ada penguatan, harus ada kesepakatan yang ingin dimiliki dari guru dan murid. Jika ada yang melanggar, maka ada hukuman, ada konsekuensi yang harus dijalani. Itu adalah beberapa contohnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih memberatkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Itu ada diagram dari peraturan kelas yang kecil, lalu lebih besarnya ke keyakinan kelas, lebih luasnya lagi menjadi lingkungan kelas dan akan berubah menjadi suatu lingkaran yang menjadi sebuah budaya positif yang diharapkan. Itu dari restitusi, dari kesepakatan kelas, dari keyakinan kelas, dan akan menghasilkan suatu budaya positif di kelas tersebut. Lanjut. Kesepakatan kelas, contohnya kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli kepada teman. Dan selanjutnya kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, dan tertib. Lanjut. Ini contohnya, selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Ini lebih ke diberi tanda silang atau tanda setan. Dilarang kalau lain, kalau menyetujui berarti dengan tanda tangan. Itu contoh-contoh kegiatan dari keyakinan kelas. Lanjut. Itu juga masih ke jawabannya. Dilarang ke orang lain artinya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan karena keselamatan juga menghormati orang lain. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor karena itu merupakan keyakinan kelas dalam keselamatan dan keamanan.
Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di situ kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kasih sayang. Merasakan ada rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Di mana lingkaran ini yang termasuk kebutuhan dasar manusia adalah sangat mendukung kita dalam kehidupan sehari-hari. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka secara psikis kita juga akan terlihat. Secara sosial kita juga akan mengalami perbedaan dari kita yang sudah terpenuhi dari kebutuhan dasar manusia itu. 5 posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Dari ciri-ciri yang tersebut di bawahnya, posisi terbaik guru di antara 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer, yaitu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya sekedar menghukum atau berpihak pada salah satu murid. Yang selanjutnya menguatkan pribadi, salah satunya adalah agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri agar tidak mengulangi lagi, agar bisa diterima oleh kelas karena sudah melakukan kesalahan kepada teman-teman di kelasnya. Lanjut. Ya. Lanjut. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, atau hadiah. Peraturan itu berhubungan dengan nilai-nilai. Pemantau tadi karena posisi terbaik adalah manajer. Konsekuensi atau hadiahnya jika itu kesalahan adalah memperbaikinya. Segitiga restitusi. Ini di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menyatakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, tentunya di pihak kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya. Di saat validasi kebutuhan, contoh kalimatnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lanjut. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Itu juga salah satu perkataan dari guru, yaitu tentang validasi kebutuhan. Ada beberapa contoh kalimatnya yang saya contohkan, yaitu apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok lagi. Itu artinya guru ingin memperbaiki murid dan pada dasarnya harus berjanji agar tidak melakukan kesalahan dan memperbaikinya kembali. Lanjut. Ini ada juga contoh lagi. Lanjut. Interferensi 30 detik agar anak itu bisa merasakan apa yang sebenarnya dia lakukan kesalahannya. Ini adalah beberapa pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Semua kalimat-kalimat itu, contoh tersebut bisa kita lakukan apabila sedang menghadapi anak yang sedang bermasalah. Lanjut. Refleksi tentunya saja tidak hanya kita lakukan sebagai guru, tetapi anak yang melakukan kesalahan juga bisa melakukan refleksi. Contohnya, perasaan apa yang muncul selama sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik itu bagi guru. Lanjut. Terima kasih. Ya,
dari saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya.